gimana caranya kalau sudah normal kita buat lagi pertemuan yang sifatnya mungkin kita skalanya lebih besar. Kita coba kumpulkan semua alumni-alumni kita yang ada di luar Aceh. Iya Bang, iya Bang. Bersama. Nanti kita mungkin jadi agenda mungkin nggak bisa dipaksakan sekarang karena kondisi belum normal. Mudah-mudahan kondisi COVID ini bisa segera berakhir. Kita kumpul-kumpul lagi, kita juga sharing informasi. Tapi alhamdulillah dengan teknologi yang ada sekarang tidak putus informasi, kita juga tidak putus silaturahmi, apalagi Mas Surya membangun acara yang luar biasa. Terus rutin sudah beberapa minggu, mungkin sudah masuk bulan kedua atau bulan ketiga mungkin. Ya. Dan kepada alumni-alumni teknik sipil lainnya yang berada di seluruh Indonesia, yang berada di lintas instansi, kalau bisa tolong tanpa minta oleh Pak Surya bisa menyodorkan dirinya untuk mengisi acara ini. Apa harus dimohon oleh Pak Surya. Ya mungkin harapan saya kepada seluruh abang-abang alumni yang ada di seluruh Indonesia, dimanapun berada, baik swasta maupun pemerintah, kalau bisa dengan kesadaran sendirilah kita isi acara ini. Kita mohon kepada Pak Surya kalau bisa kita berebut untuk saling mengisi acara ini supaya selain kita bisa membangun silaturahmi, kita bisa membagi ilmu. Ini juga hari ini kita bisa dengarkan bagaimana bukan masal ini dari siapa tujuan itu kita dengar sama-sama ya. Ini juga menarik ini. Anak sipil ngomong nikah masal kan luar biasa juga ini. Ya mudah-mudahan ini suatu ilmu yang hal yang baru karena kita kan kalau bicara nikah ini mungkin bicara di bidang orang lain ya, tapi anak teknik berani bicara tema yang ini luar biasa ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Adik kita Rizal Cahyadi. Mudah-mudahan terus sukses dengan tugasnya, dipercaya terus. Kalau bisa, berikutnya juga dipercaya lagi gitu. Jadi saya bangga sekali. Angkatan 9 berapa tadi? 97 ya? 97 Bang. 97 kan luar biasa. Sudah menjadi direktur Politeknik. Ya kita harus support terus Mas Surya. Kita sukses dengan tugasnya. Kalau bisa dibantu Pak Surya juga kebetulan juga tenaga pengajar. Ini harus kita support Pak Surya, Pak Rizalnya supaya sukses di Politekniknya. Ya. Mungkin Pak Surya demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Harapan saya komunikasi ini bisa kita bangun terus. Acara ini jangan sampai putus. Acara seperti ini saya bersama kawan-kawan Dinas PUPR Aceh siap mendukung supaya acara ini terus bisa berlangsung setiap minggunya Pak Surya. Saya kepada Nita juga yang bawa acara pada hari ini supaya terus bisa mendampingi Mas Surya untuk acara-acara berikutnya ya supaya kita juga terus bisa bertemu. Amin Yus, amin. Terima kasih Mas Surya, mungkin demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan sukses. Kita semua bisa terus membangun silaturahmi secara baik lagi. Demikian. Salam dan hormat teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Yusrizal Mahdi yang telah memberikan kata sambutan ya untuk webinar IKADSI series ke-6 ini. Nah mungkin kita langsung saja Pak Surya, apa masih mau nyapa-nyapa dulu? Udah cukup, nanti dia sambil jalan. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada Bapak Ibu, teman-teman, para senior dan junior yang baru bergabung di webinar hari ini. Nah, kita masuk saja ke pemateri pertama, yaitu Bang Rizal Cahyadi. Jadi saya ingin informasikan sekali lagi bahwa Bang Rizal Cahyadi ini adalah alumni dari Teknik Sipil Angkatan 97. Nah, sekarang beliau adalah Direktur di Politeknik Negeri Lok Sumawe, Aceh. Nah, tema yang beliau angkat sangat menarik, yaitu pernikahan massal, pendidikan vokasi, dan dunia industri ya Bang ya. Oke Bang, saya persilakan Bang Rizal untuk memaparkan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya ya? Jelas. Syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul dan berjumpa secara daring dalam rangka acara webinar yang diadakan oleh para alumni jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Syekh Kuala. Tak lupa salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada seluruh sahabat dan keluarga
yang mana telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam berilmu pengetahuan. Hormat teknik. Jadi yang saya hormati para senior, para junior, ataupun abang, kakak, adik yang bergabung di acara webinar hari ini. Pertama sekali kepada Bang Yusri Jalmadi, terima kasih atas supportnya, Bang. Dan juga kepada Bang Surya yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengisi diskusi. Adapun materi hari ini saya tidak menggurui, tetapi kita saling share pengalaman atau topik-topik yang baru di kementerian kami, sama di kementerian kita, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Para kakak, para abang, para adik yang bergabung di acara webinar ini, kita di sini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kebetulan nama saya Rizal Sahyadi, biasa dipanggil oleh kawan, teman, kuliah, bahkan ke kampus, dan anak-anak panggilnya Didi atau Pak Didi. Jadi panggil saya cukup Pak Didi saja atau Didi. Kalau bilang Rizal Sahyadi, pusing nanti di kampus. Karena Rizal terlalu banyak. Kalau Pak Didi udah ngerti, oh Pak Didi. Nah, jadi hari ini saya berani mengangkat tema mungkin keluar daripada konteks keilmuan. Karena kenapa? Kebetulan saya sekarang lagi mengurus salah satu lembaga pendidikan yang ada di kementerian kita. Nah, jadi pernikahan massal pendidikan vokasi dan dunia industri. Kalau kita judul ini memang agak sedikit kontroversial. Di grup teknik sipil, terutama di 97 itu, heboh sedikit. Oh ini Pak Didi atau Didi ini mau nikah massal, tapi nikah yang resmi ini, bukan nikah siri maksudnya. Nah di sini kita ingin mengangkat apa tren yang diharapkan oleh para kementerian, di kementerian kami, terutama di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang saya rasa juga sama di lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta. Nah, jadi lanjut, ini, nah, adapun topik yang akan kita bahas ada lebih kurang 5 poin. Mungkin perlu kita refresh kembali, bahwasannya dulunya Kementerian Pendidikan atau kampus ini tunduk di Kemenristek Dikti. Jadi di Dikti itu, lembaga pendidikan itu bergabung, baik itu vokasi maupun non-vokasi atau vokasi dan akademik. Dulu Universitas Syah Kuala, alma mater saya, dan Politeknik bergabung di satu dirjen yang sama. Jadi isu-isu yang diangkat itu isu yang sama. Mau maju kampus itu regulasi yang berlaku juga sama. Tetapi di awal 2019 ini, atau di akhir 2019 ini, di awal 2020, pemerintah mengembalikan Dikti ini ke Kemendikbud dengan memecah jenis pendidikan ataupun direktorat jenderalnya. Sehingga terbagi dua, kami Politeknik masuk ke Dirjen Vokasi, yang kita sangkat dengan Diksi, sedangkan Universitas Syah Kuala, alma mater saya, masuk ke Dikti. Sambil jalan. Nah, mungkin ini saya flashback sedikit, apa bedanya akademik, vokasi, dan profesional. Kalau kita kembali ke aturan undang-undang, ini bahwasanya pendidikan ataupun perguruan tinggi di Indonesia ini dibagi terhadap 3 klaster. Klaster pertama itu akademik, di dalamnya berisikan, kalau di Aceh itu ada Universitas Syah Kuala, Universitas Teguh Umar, Malikus Saleh, Unsam, dan ISBI, 3. Kemudian kami masuk ke klaster kedua, klaster vokasi di sini. Masuklah Politeknik. Dan yang terakhir adalah profesi. Nah, profesi ini bisa dari segi kesehatan maupun dari segi yang bernurse. Nah, apa yang membedakannya? Kalau dari segi akademik, itu dia lebih cenderung kepada keilmuan. 70% adalah teoritis, sedangkan 30% adalah praktis. Sedangkan vokasi adalah kebalikan dari akademik. Kami di sini hanya 30% teori, 70% praktis. Sehingga industri, nah di industri ini yang banyak. Bang Didi, maaf Bang Didi, ya. Apa ada share screen-nya ini? Oh, sorry, belum share ya? Belum. Oh, sorry. Udah saya share perasaan. Udah saya share ya? Belum nih, belum nampak. Belum nampak ya? Maaf Pak, dibuka dulu mungkin tayangnya. Sorry ya, sorry lupa. Sorry.
Ini sudah di-share di sini ya. Saya post dulu ya. Ya, sebentar ya. Filenya udah dibuka, Bang? Udah. Saya ngomong pakai file ini. Ini saya ngomong pakai file. Iya, dibuka dulu, Bang. Belum terbuka filenya. Udah ini ya. Yang nampak di sini cuma dokumen. Dokumen di laptop Abang kayaknya nih. Oh iya. Bentar ya. Mau nih. PowerPoint-nya dibuka dulu, Bang. Sebentar. PowerPoint-nya. Nampak? Nampak, Bu Meli? Belum, Bang. Dibuka dulu PowerPoint-nya, baru kemudian share screen. Oke. Abang kan udah share screen nih, coba ditutup dulu share screen-nya, dibuka PowerPoint-nya, kemudian baru share screen ulang. Bisa? Nampak? Belum nampak sih. Yang lain nampak nggak? Kelihatan? Kelihatan? Belum? Belum di saya, Bang. Oh. Yang lain gimana? Pak Surya udah nampak, Pak Surya? Belum kelihatan, masih Belum kayak ya? Masih yang muncul masih bagian my dokumen di laptop Bang Didi nih. Oke, bentar ya. Ya ini mungkin salah share ini. Iya, ini Share-nya yang bukan- ter-share bagian dokumen. Saya close dulu nih bentar ya. Ya, close dulu, Bang. Oke. Share screen-nya di stop dulu, Bang. Oke. Oke ya. Masih nampak di sini nih, my dokumennya. Nah, saya tutup semua nih. Nah, ya, buka dulu file Abang, baru kemudian share screen ulang. Sorry. Dibuka PowerPoint-nya dulu, Bang. Udah. Oke. Nah, di bagian share screen nanti ada nampak PowerPoint Abang kan, yang udah dibuka. Oke. Nampak? Nah, ya, ini baru nampak. Tinggal ditayang aja tuh. Tinggal di slideshow aja, Bang. Nah, slideshow. Oke, mantap. Jadi, sorry. Jadi kebetulan jaringan ini agak pedot-pedot dari ini, Pak Surya. Kalau bahasa pedot-pedot kan Pak Surya ngerti. Nah, jadi kita kembali lagi bahwasannya pendidikan ini ada 3, ada akademik, vokasi, dan profesi. Itu sesuai dengan undang-undang. Nah, di vokasi, di tempat kami di Politeknik, ini teorinya 30%, praktikalnya 70%. Secara undang-undang di akademik adalah kebalikan dari pendidikan vokasi. Nah, ini adalah hierarki atau jenis pendidikan tinggi di Indonesia. Bahwasanya kenapa di tempat kami vokasional ini ada yang namanya D1, D2, D3. Kalau hierarkinya kami memang sumber daya resource-nya itu adalah dari SMK. SMK jalurnya ke kami, S2 terapan, S3 terapan. Kalau kita balik ke alma mater kita, S1, S2, S3. Memang dia di akademik, kami di vokasional. Nah, pada akhir ataupun awal 2020 di kementerian kami atau di kementerian kita bersama, Mendikbud,
sudah ada dirjen yang baru, yaitu Dirjen Pendidikan Vokasi. Dulunya Politeknik dan kawan-kawan lainnya bergabung di Dirjen Pendidikan Tinggi. Sehingga sekarang ini kami berpisah. Kalau Unsia, kalau mater kita bersama itu tetap di pendidikan tinggi, saya yang moving ke pendidikan vokasi. Nah, di pendidikan vokasi ini ada sub ataupun ada direktorat yang membawahi terutama lebih khusus kepada vokasi. Nah, kami selalu bersinergi dan bekerja sama dengan direktorat-direktorat yang ada di sini. Jadi inilah yang baru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Unsyah mereka sudah ready, sudah settle. Jadi kebijakan apapun itu kepalanya mungkin ataupun dirjennya itu adalah Pak Nizam. Kalau kami kebetulan Pak Wikan istilahnya. Jadi kami adalah dirjen yang baru sehingga banyak terobosan-terobosan dan permintaan-permintaan yang baru sehingga muncullah istilah pernikahan massal atau bahasa asingnya dulu diadop adalah link and match, tapi di Indonesia kan supaya lebih bersemangat karena ada nikah massal ini. Nikah massal ini kan orang lebih bersemangat nikah, bukan nikah siri ya. Nah, ini adalah sebaran sebagai overview politeknik yang ada di Indonesia. Bahwasanya politeknik negeri ini lebih kurang ada 43 dari Aceh sampai Papua Papua. Jadi memang ada di paling utara, Nusa Utara, dan yang paling bawah itu Nusa Tenggara. Jadi politeknik ada dua, politeknik dan politani, tetapi core-nya itu sama. 70% teori, 70% praktikal, 30% adalah teorikal. Nah, ini bukan overview bahwasanya di politeknik ini ada yang negeri, ada yang swasta, jumlah mahasiswa, juga yang sudah BLU dan sebagainya. Nah, mungkin kita sering mendengar adanya kampus merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, di kampus Merdeka ada 4 regulasi yang permintaannya adalah salah satunya merubah status kampus kita menjadi berbadan hukum. Kalau alma mater kita, Unsyah sudah berbadan hukum, BLU, dan insya Allah kita dukung bersama menjadi lebih baik. Kalau di kami, Politeknik Negeri Lok Semawe ini masih satker. Kalau kami analogkan, kalau satker ini minta uang harus baik-baik sama orang tua. Dikasih jajan 10.000, diaudit. Beli apa saja, sisanya berapa, dan sebagainya. Kalau BLU mungkin lebih dewasa, anak kita andaikan anak kuliah atau anak SMA yang memang dikasih uang bulanan yang tidak perlu diatur per harinya. Jadi itu mungkin perbedaan BLU dan satker tentunya. Nah, jadi di vokasi ataupun di dirjen kami atau vokasional ini kita juga ada feedback terutama dari pihak internasional, dalam hal ini dari pihak Australia, yang melihat memotret bahwasanya apa saja kelemahan dari sisi vokasional. Ini mungkin bisa kita share terhadap lembaga pendidikan kita juga, bukan hanya di Politeknik, juga bisa ke Unsyah atau ke kampus-kampus yang lain, bahwasanya di sini lebih kurang ada 11 rekomendasi yang diberikan terhadap pendidikan vokasional ini. Nah, mungkin salah satunya adalah kita kurang memahami ataupun kurang mengerti kebutuhan dari industri itu apa. Sehingga lulusan terutama dari vokasional seakan-akan tidak link and match dengan kebutuhan industri. Karena salah satu pemasok tenaga kerja di industri itu adalah pihak SMK atau Politeknik dalam hal ini, core-nya itu adalah vokasional. Tetapi realita di lapangan, lulusan SMK, Politeknik yang ditangkap oleh para industrial ini tidak sesuai dengan kebutuhannya. Di samping juga dengan isu-isu yang lainnya seperti komunikasi, keterbatasan dalam hal bahasa Inggris, kemudian juga dosen yang tidak mengupgrade kemampuan teknologi. Kalau di kampus saya ini ada yang dosen yang mau pensiun bulan 12 ini. Mungkin senior kita juga, Pak Afdal Hasan misalnya. Senior juga. Dan juga ada juga senior yang dosen yang baru. Mungkin tidak bertemu antara hal-hal yang baru dengan industri dengan kebutuhan yang ataupun yang diajarkan di kampus tentunya. Nah, kemudian
kita juga di sini Bapak Presiden mengharapkan adanya vokasional. Dalam hal ini mendorong dalam hal ini SMK untuk dapat berperan dan diterima di perguruan tinggi. Salah satu jalur yang ditempuh adalah SMK, lulusan SMK ini dapat diterima di Politeknik, sehingga ke depan, itu mungkin tahun depan, bahkan tahun ini kalau tidak ada COVID, ada program SMK 4 tahun atau 5 tahun. Masuk ke SMK, keluar ijazahnya di Politeknik. Jadi masuk ke SMK, keluar ijazahnya di Politeknik. Ada SMK 4 dan 5 tahun tentunya. Nah, juga kalau kita melihat rencana RPJM dari pemerintah, bahwasanya ada peningkatan untuk kapasitas sumber daya manusianya. Maksudnya sumber daya yang dibutuhkan adalah sumber daya yang bekerja tentunya. Yang di sini harus menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan dapat bekerja sama dengan industri dan dunia global tentunya. Nah, kemudian di kementerian juga visi presiden ini diterjemahkan oleh menghasilkan SDM unggul. Jadi di kementerian keluarlah yang namanya Kampus Merdeka, yang salah satu goalnya itu adalah merdeka belajar. Sehingga mahasiswa S1, mahasiswa sarjana, itu diminta untuk dapat 2 semester minimal belajar di luar kampus. Dalam hal ini adalah industri yang diharapkan. Walaupun kalau tidak ada industri bisa untuk mengajar di desa, membangun di desa, dan banyak tentunya regulasi yang dihasilkan. Dan juga 1 semester ini belajar di luar prodinya. Kalau kita teknik sipil misalnya, bisa nantinya 1 semester belajar di prodi di ekonomi, bagaimana marketing misalnya, ataupun belajar di prodi IT, bagaimana menguasai IT dan sebagainya. Jadi banyak perubahan yang dibuat sehingga lulusan kita nantinya dapat berperan, terutama bisa berkomunikasi, bersosialisasi, dan juga mampu untuk bekerja dengan industrial yang ada di sekitar terutama. Nah, kemudian kita lihat lagi range dari kementerian, bahwasanya di sini pendidikan vokasi ini harus dapat berbasis atau bekerja sama dengan industri. Nah, ini merupakan kalau kita di kampus biasanya ada IQ, indeks kinerja utama yang harus kami penuhi itu tiap tahunnya. Salah satunya adalah harus dapat bekerja sama dengan industri. Nah, dasar inilah mendorong kami di pendidikan vokasi ini untuk melakukan link and match, ataupun bahasa kerennya sekarang harus pernikahan massal. Maksud pernikahan di sini adalah harus subur, harus dapat mempunyai anak yang dapat berperan di dunia industri tentunya. Nah, untuk menuju ke pernikahan, sebelum kita masuk ke pernikahan massal, kita diharapkan untuk dapat memperbaiki kurikulum tentunya. Kurikulum yang dihasilkan adalah kurikulum yang dapat mengukur dan menaikkan keterampilan mahasiswa sehingga kurikulum ini ataupun apa yang kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan dari industri nantinya. Nah, salah satu target sebelum pernikahan massal adalah kita harus dapat bekerja sama dengan pihak industri, menghasilkan kurikulum yang bisa dipakai oleh industri. Itu tugas utama. Yang kemudian juga bagaimana kita bisa bisa mengundang praktisi tentunya mengajar di kampus. Dalam hal ini, pihak industri datang ke kampus, mengajar minimal 50 jam per semester. Minimal 50 jam per semester. Nah, disinilah bagaimana pernikahan ini dapat menghasilkan sehingga kurikulum dibentuk oleh industri, pihak industri mengajar, kemudian anak-anak magang ke industri, kemudian nantinya industri membuat sertifikasi, kemudian setelah sertifikasi, kemudian terakhirnya industri akan melihat layak tidak anak ini bekerja di industri. Jadi itulah namanya pernikahan yang beramai-ramai dilakukan, tetapi menghasilkan anak yang diakui bersama dari pihak lembaga pendidikan maupun pihak industri tentunya. Nah, setelah kurikulum selesai tentunya ini adalah
bagan yang mana ini adalah proses dari input, proses, output, dan outcome-nya, dampaknya. Nah, dampaknya bisa kita simpulkan ada 4. Yang pertama, sejauh mana masa tunggu dari tenaga, berapa tingkat serapan dari tenaga kerja yang kita hasilkan atau lulusan kita hasilkan dari hasil ini. Kemudian berapa lama waktu tunggu, berapa rata-rata gaji ataupun median. Sekarang tidak lagi rata-rata tapi median gaji yang diterima oleh lulusan, dan bagaimana impact dari kegiatan ini nantinya, apakah tingkat produktivitas dari industri ini meningkat, menurun, atau stagnan. Jadi di sini mungkin ada sedikit berbeda dengan pendidikan akademik, bahwasanya di Politeknik kita satu kelas itu dibatasi. Dulu 24. Tetapi selama 2 tahun ini kita menambah kapasitas mahasiswa dalam kelas dari 24 menjadi 28. Karena ada skala penggunaan alat di Politeknik, bahwasanya satu alat itu ada di prodi-prodi tertentu itu tidak boleh melebihi rasionya 1:4. Sehingga di kampus vokasi ini diwajibkan untuk hadirnya teaching factory. Bagaimana kampus ini dapat berperan sebagai industri. Bagaimana apa yang dihasilkan oleh apa yang ada di industri luar, ada publikasinya ataupun apa kegiatan yang di industri itu dapat hadir di kampus sehingga yang dipelajari benar-benar bermanfaat nantinya. Nah, kemudian ini mungkin capaian pembelajaran saya tidak masuk kemari, dalam artinya itu adalah merupakan bagian dari kurikulum yang kita pelajari. Nah, nanti timbul pertanyaan, bagaimana capaian pembelajaran antara akademik, vokasi, dan profesional? Tetap standarnya sama. Ada 3 standar pendidikan tingginya, ada di situ standar akademik, ada standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang sama-sama dikontrol oleh baik dalam penjaminan mutu maupun eksternal, yang dalam hal ini ada BAN PT dan juga ada LAM, Lembaga Agregasi Mandiri. Nah, ini juga kalau di Politeknik ada khas atau vokasi ini berbeda aja. Di vokasi kami harus mendapatkan kekhasan dari Politeknik itu sendiri. Kalau mungkin di universitas atau institut, dia bisa mudah membuka program studi. Tetapi kalau di Politeknik kami harus khusus. Misalnya Politeknik Negeri Loksmawe, core-nya itu apa? Core-nya itu adalah khususnya migas misalnya. Sehingga di sini kita ada prodi pengolahan minyak dan gas. Jadi core-nya itu, jadi semua prodi-prodi yang ada, 22 prodi ini adalah saling mendukung untuk kekhasan dari Politeknik itu sendiri. Nah, ini merupakan kerangka KKNI tentunya. Nah, jadi kita diatur mungkin sebagai share sedikit, bahwasanya dalam dunia pendidikan ini, bahwasanya para industrial ataupun praktisi ini tanpa harus kuliah juga diakui grade-nya itu melalui RPL, rekomendasi pembelajaran lampau, sehingga nantinya akan diberikan sertifikat keahlian, grade-nya berapa. Salah satu contoh seperti Menteri Kelautan kita Ibu Susi, karena beliau walaupun tidak S1, tetapi di standar KKNI beliau adalah level 9 karena tingkat pengalaman dan keilmuan beliau di bidang perikanan dan kelautan itu sudah menyamai tingkat levelnya level 9. Kalau dari segi pendidikan, akademis, dan vokasi ini jasa sesuai dengan S3. Nah, mungkin sedikit sebelum kita masuk ke pernikahan massalnya, bahwasanya pendidikan tinggi ini baik akademik vokasi adalah mempersiapkan lulusan untuk dapat memasuki dunia kerja. Tak ubahnya kita merupakan industri juga, lembaga pendidikan atau perguruan tinggi industri, sehingga lulusan ini dapat mengisi seperti Bang Yus Rizal memberikan sambutan di awal, bahwasanya lulusan dari perguruan tinggi dapat berperan bukan hanya di pemerintahan, baik di swasta maupun di segala lini. Lebih-lebih alumni kita yang baru ini, letting 92 ini baru dilantik jadi Kasrem di Loksmawe. Jadi minggu lalu baru dilantik. Itu merupakan lulusan teknik sipil yang juga tidak hanya berperan di bidang tertentu atau ke pekerjaan umum atau PU, tapi juga berperan di bidang kemiliteran. Nah,
inilah yang kita masuk link and match. Nah, link and match ini dimanai adalah pernikahan massal. Nah, pernikahan massal dengan siapa? Dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Dunia kerja, dunia usaha, dunia industri kita singkat dengan DUDI di sini, dan di sini adalah perguruan tinggi. Jadi kita diminta sebanyak-banyaknya untuk dapat menikah secara massal. Nah, jadi kalau kami di pendidikan perguruan tinggi vokasi ini harus belajar di industri selama 6 bulan. Nah, kebetulan di Politeknik Negeri Lok Sumawe kita ada 22 prodi, alhamdulillah 4 prodi memang sudah belajar langsung ke dunia industri. Terutama industri yang ada di sekitar Provinsi Aceh. Baik itu PHI, Pertamina Hulu Energi, Exxon dulunya, PT Arun atau PAG sekarang, PT PIM, PTP, dan juga pabrik-pabrik pembangkit listrik atau pembangkit listrik yang ada di sekitar Aceh. Nah, jadi ini merupakan challenge bagi kami untuk dapat menempatkan bekerja sama secara halal tentunya. Jadi link and match ini dimaknai dengan pernikahan massal yang sah tentunya, dilengkapi dengan MOU, dilengkapi dengan PKS tentunya, perjanjian kerjasama, sehingga perjanjian inilah yang mengikat kami, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah ini akan terwujud. Nah, bentuk link and match ataupun pernikahan massal ini apa saja? Ada 9 item. Yang pertama, kurikulum disusun bersama industri. Nah, industri kalau kita tidak menikah, tentunya tidak mau bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Kemudian, turunan darinya adalah dosen dari industri. Jadi, semua lembaga pendidikan nantinya, pengajarnya diwajibkan dari industri, minimal 50 jam per semester. Kemudian, hasil dari hadirnya kurikulum dan dosen industri, adanya magang mahasiswa yang terstruktur, kemudian komitmen kuat penyerapan lulusan. Nah, yang sangat penting adalah bridging program untuk dosen, mengenal teknologi di industri. Bagaimana apa yang kita ajarkan di kampus itu harus sesuai dengan teknologi ataupun keilmuan ataupun alat-alat yang dipakai di lapangan. Jangan lagi kita mengajar, terutama pada anak didik kita, masih teori yang hanya industri 3.0, tetapi yang dibutuhkan adalah industri 4.0. Ilmu dasar itu perlu, tetapi pengembangan itu lebih perlu. Sehingga lulusan kita menjadi lebih terserap, siap pakai, dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian ada sertifikat kompetensi bagi lulusan, kemudian riset terapan, bantuan peralatan, dan beasiswa ikatan dinas. Nah, ini adalah bentuk kerjasama yang telah kami lakukan di wilayah Aceh. Tapi dari segi teknik sipil, ini yang terbaru, bahwasanya di Politeknik Negeri Lok Sumawe sudah ada Geopolymer Research Center. Kita hadir ke Nagan Raya, di sana ada suatu permasalahan, limbah dari batu bara ataupun batu bara, yang pembangkit listrik di sana, bagaimana kita gunakan teknologi supaya bisa bermanfaat. Ini alhamdulillah sudah ada beberapa produk, salah satunya adalah produk untuk mengganti gypsum di plafon rumah, dan juga paving block, dan juga kalau tidak COVID, kami diberikan tantangan ataupun diberikan untuk mempersiapkan di pembangkit listrik di Nagan Raya, saluran dan beton konkrit untuk daerah sekitar industri itu menggunakan limbah dari batu bara. Sehingga, nah ini yang sedang kami lakukan di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lok Sumawe. Selain bidang-bidang lain, ini adalah kekhasan kami di bidang pengolahan minyak dan gas, sehingga kami berperan, dan ini adalah terbaru. Jadi kita siap, dan alhamdulillah kita juga bekerja sama dengan jurusan Teknik Sipil Universitas Syah Kuala. Dalam hal ini salah satu ataupun tenaga pengajar kami juga mengadakan joint research, sehingga permasalahan yang ada di Aceh pada khususnya, dan industri pada khususnya juga pada umumnya dapat kita selesaikan, baik berpartner dengan
kampus alma mater kita, Universitas Syahkuala, maupun dengan kampus-kampus yang ada di sekitar Provinsi Aceh. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, kita bisa share. Demikian mungkin, Ibu Meli. Ya, terima kasih Bang Didi atas pemaparannya mengenai pernikahan massal ini ya. Nah, mungkin langsung saja kita buka sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya bisa langsung angkat tangan atau via chat. Gimana Bapak Ibu, para senior, junior? Apa nih mungkin karena materinya terlalu susah nih Bang? Mengenai pernikahan massal, makanya nggak ada lagi yang bertanya atau takut bertanya? Kita ini nggak ada masalah, ini karena jangan dilihat dari PowerPoint-nya, kita boleh bertanya apa saja, bahwasannya diharapkan di perguruan tinggi nantinya, mungkin bukan hanya di Politeknik, juga di perguruan tinggi baik alma mater kita, adanya pembaharuan, dalam arti ini pembaharuan dari pola mengajarnya, dari kurikulumnya, dan juga apa yang kita ajarkan harus sesuai dengan industrial. Kalau di sini mungkin ada Pak Yeni yang bisa membagikan share pengalaman, kira-kira kalau di Satker Cipta Karya ini apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh lulusan baik Politeknik maupun Universitas Syahkuala, sehingga kita di kampus ini bisa mempersiapkan lulusan yang benar-benar siap pakai. Karena merupakan, kalau kita contohkan Bang Yus sama Mbak Yeni ini merupakan kan praktisi yang memakai lulusan dari kita, salah satunya baik dari Unsyah maupun dari Politeknik. Jadi bisa memberikan masukan, kira-kira apa format tekniknya kurang misalnya kan, atau Bang, ini ada pertanyaannya di chat nih dari Bang Samsunan nih. Maaf Pak Direktur, apa ada bisa kerjasama dengan teknik utuh? Yang mananya kerjasama ini nggak ada masalah. Kalau untuk Bang Samsunan selaku pembantu dekan kita support selalu ya. Jadi kita kalau untuk kerjasama kita buka, nggak ada masalah ya. Jadi memang belum sampai ke sana, kita baru ada di Pantai Timur dan kita terkendala dengan status daerah dan kawan-kawan mungkin ya. Tapi kita siap bekerjasama dengan utuh Pak Samsunan. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman dan para senior mengenai pernikahan massal ini? Jadi intinya adalah bagaimana kita mengundang pihak industri untuk berpartisipasi di dalam proses pembelajaran di kampus. Jadi ini bukan hanya di vokasional, juga diharapkan ke akademik juga seperti itu. Mungkin persentasenya yang sedikit berkurang mungkin. Kalau di kami memang kalau anak Politeknik itu, Politeknik hadir adalah awalnya itu sebagai jembatan, bridge antara worker, di sini diasumsikan dia STM maupun dengan sarjana, itu ya sarjana kita lah lulusan universitas. Jadi Politeknik ini adalah bridge. Kalau pekerja itu mindset awalnya itu adalah dia kerja. Tapi kalau kita lulusan universitas, pikir. Hasil pemikiran kita harus bisa diterjemahkan oleh tenaga kerja ini. Inilah peran Politeknik, peran pendidikan vokasi. Kita harus bisa berpikir kerja dan pikir. Sehingga waktu pengalaman ini, saya jadi dosen Politeknik pertama terkejut juga. Karena kita tidak pernah pegang gergaji, tidak pernah buat perancah, tidak pernah langsung ya Bang, langsung buat pegang cangkul buat paret dengan selov yang sudah ditentukan, belum pernah pasang bata, pasang keramik, tetapi anak Politeknik harus belajar dari itu nantinya sehingga bisa mengontrol kinerja dari worker yang ada di lapangan. Nah, ini ada satu pertanyaan nih Bang di kolom chat itu dari Ibu Rahminia Ivana. Itu apa dasar hukum dari ide pernikahan massal ini, atau ada itu merupakan cuma inisiatif dari lembaga? Nah, tidak. Pernikahan massal ini dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah,
di Permendikbud nomor 3 ini ada standar pendidikan nasional yang salah satunya adalah link and match dari kampus dengan industri. Nah, link and match ini dirubah oleh kementerian kita atau Dirjen Vokasi menjadi pernikahan massal. Karena yang diharapkan bukan hanya MOU, tetapi ada perjanjian kerjasama yang ada turunannya sehingga saling membantu. Di pihak industri mereka bisa menyerap tenaga kerja yang siap pakai, dan di pihak kampus mempersiapkan materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan juga di pihak industri, pemerintah mengeluarkan regulasi pajak, pemotongan pajak bahkan. Penurunan pajak dan pemotongan pajak bagi industri yang bekerja sama dengan kampus-kampus dalam hal ini. Jadi kita ada turunannya kalau dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ya, terima kasih jawabannya Bang Didi. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, ini berarti sebenarnya selama ini belum ada kesesuaian gitu ya Bang antara kurikulum yang dipakai di kita sebenarnya kurikulum kita sudah diadop oleh nasional. Kebetulan kita awalnya memakai sistem 321. Kita kebetulan prodi Politeknik ini ada yang di 3, ada yang di 4 atau 1,8. Kirain main bola tadi. 321, 3 di kampus, 2 di industri, 1 proyek akhir. Nah, itu kita launching 2007 di PT Arun dulunya. Sehingga lulusan kita yang di PT Arun D3 ini, kalau di Qatar itu Bapak Ibu bisa melihat yang bekerja di perusahaan minyak yang paling ramai alumni ITB, yang kedua alumni Politeknik kami. Jadi di situ Qatar ya. Kesuksesan 321 lah yang diambil, diadop menjadi pola, salah satunya pola kuliah industri, nantinya kalau kampus Merdeka. Jadi kalau di D3 mungkin disempurnakan. Jadi 321. Jadi anak-anak semester 2 semester di industri, mereka 6 bulan setahun belajar di PT Arun dari 2007 sampai sekarang. Dan proyek akhirnya adalah permasalahan di pabrik yang pembimbingnya adalah pihak industri. Jadi dasar itulah jadi berkembang Politeknik ini 4 prodi sudah mengikuti jejak prodi migas ini. Nah, ini mungkin ada kendala sedikit, Bang Yusrijal, mungkin mohon dukungannya bagi prodi teknik sipil ini. Kami sudah ada kerjasama dengan Adikarya, jadi ingin menempatkan adik-adik, kebetulan prodi kami langsung konstruksi jalan jembatan. Kita di Adikarya, jalan tol, tapi karena kendala COVID ini, jadi kami tidak bisa diterima. Jadi padahal kurikulum kami itu kalau di industri itu 4-5 bulan langsung di industri. Jadi anak-anak kita serahkan di industri, pihak industri yang menilai, nanti akan ada trainer ataupun dosen pendamping yang akan mendampingi anak-anak ini. Jadi ini kebetulan di teknik sipil, jurusan saya juga, ini kebetulan kita agak sulit untuk menempatkan anak-anak di industri, terutama di industri konstruksi. Ya, memang tanda kutip kalau di industri konstruksi di Aceh mungkin hanya musiman ataupun ya ada proyek-proyek karena kendala pandemi ini. Mungkin dengan adanya bantuan Pak Yusrijal, Bang Surya dan abang-abang lainnya yang ada di PUPR, ini bisa menempatkan, karena anak-anak kami nggak banyak, satu kelas kami 24 orang. 24 orang. Jadi mungkin ini harapan saya, mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi ini bisa saling mengisi. Itu mungkin Bang Yusri. Mungkin begini Pak Didi. Ya. Ada saran ya. Barusan kan bagus sekali itu, kalau memang saya juga berpikir kalau bisa adik-adik Politeknik kita ini kan selesai dari situ langsung bisa berkiprah, bisa memberikan sesuatu yang berbeda dari selama ini mungkin kita kuliah ya. Mungkin selama ini kita berharap jadi pegawai negeri gitu. Jadi saya berpikir jadi gimana caranya anak-anak Politeknik ini betul-betul bisa menjadi seorang wira swasta. Tadi apalagi tadi ada katanya sudah bisa membuat bahan-bahan dari bangunan, dari bekas barang bekas segala macam, tadi bisa diciptakan bahan-bahan bangunan yang bermanfaat. Bisa nggak ke depan adik-adik Politeknik ini betul-betul ditempa itu memang siap sebagai wira swasta, itu satu. Ya. Yang kedua,
saran saya itu Politeknik melakukan MOU, Pak Didi. Ya. MOU misalnya dengan dengan Balai Jalan Nasional, MOU dengan Dinas UPR boleh, MOU dengan bidang-bidang lain supaya adik-adik kita yang tadi itu dengan mudah kita salurkan untuk kerja praktek, untuk tugas akhir dan sebagainya. Karena selama ini kan sifatnya hanya melalui surat biasa aja. Iya. Selama ini hanya melalui surat biasa, perorangan mengurus masing-masing, tapi saya pikir dengan antar lembaga membangun MOU, dan saya yakin kalau sudah diikat MOU itu istilahnya harus kita terima pada saat adik kita tempatkan itu. Nah, jadi sekarang juga jalan tol masih panjang. Jadi misalnya contoh jalan tol itu masih panjang, bisa dikerjakan, masih banyak ruas yang belum. Saya pikir bisa membangun MOU dengan Utama Karya. Karena yang kelola jalan tol sekarang itu Utama Karya, cuman dikerjakan oleh Adikarya gitu. Jadi saya pikir MOU itu lebih kuat daripada kita serahkan masing-masing ngurus sendiri seperti itu. Itu saran Pak Didi. Siap, Bang. Memang kalau kita di kampus vokasi ini, di dunia vokasi ini, kita bermain kalau di akademik dia jurusan, kalau kita di prodi. Kebetulan prodi kita kalau sarjana terapannya jalan jembatan. Tapi kalau yang di tiganya dia ada konstruksi bangunan gedung, konstruksi bangunan air, konstruksi bangunan jalan dan jembatan. Jadi memang di vokasi ini dia lebih khusus dia, tidak umum. Kalau di akademik dia ada teknik sipil, nah, baru di dalamnya ada bidang. Jadi siap Bang Yusrijal, kami akan coba untuk menyajaki, mohon bantuannya juga Bang. Dan anak-anak kita juga sudah ada masukan seperti di pembangunan pabrik PIM yang ada di Blok Semawe, PIM NPK, itu jadi ada manfaat yang sangat besar sekali. Itu anak-anak Politeknik harus siap memakai total station. Jadi semester kemarin kami sudah mengajarkan anak-anak untuk memakai total station. Jadi feedback dari praktisi industri ini kami harapkan untuk mempersiapkan SDM yang kuat tentunya kita mengisi pekerjaan terutama yang ada di sini. Terima kasih Bang Yusri. Ya. Oke Bang Didi, ini ada satu pertanyaan ini di kolom chat. Bisa dibaca Bang? Saya tertarik dengan prodi teknologi konstruksi bangunan air. Bagaimana perkembangan lulusan prodi ini khususnya di Aceh? Jadi alhamdulillah kalau konstruksi bangunan air baru tahun lalu dan tahun ini kita kalau di Politeknik setahun sekali meluluskan. Ini tahun kedua. Alhamdulillah anak-anak bangunan air ini tahun lalu lulus dengan jumlah 18 orang. Alhamdulillah mereka ada yang PNS. Karena setiap saya kebetulan baru tahun setiap arahan saya kepada mahasiswa itu kalian harus menjadi yang pertama bekerja di industri swasta, yang kedua entrepreneur. Kalau jadi PNS itu adalah bonus. Alhamdulillah penyerapan lulusan bangunan air ini sangat baik sehingga ketika kita mengakreditasi mereka menghasilkan akreditasi yang sangat baik tentunya. Cuma peminatnya yang kurang, bukan hanya karena kalau di kebetulan bidang air. Jadi memang kemana-mana saya lihat kalau di Aceh ini patronnya bidang air ini peminatnya kurang, lebih suka bidang jalan jembatan ataupun bangunan gedung. Sumber-sumber masuknya yang kurang ini. Walaupun setelah lulusan insya Allah nggak ada yang nganggur. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita tutup nih jam 11. Ya. Saya mau tanya. Untuk ke pemateri berikutnya. Oke, Bang Mulyadi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, saya alumni angkatan 89 ya. Saya tertarik sekali dengan apa yang Pak Didi disampaikan tadi ya. Dan cukup menarik, saya mengikuti terus perkembangan Politeknik ini. Ternyata sekarang cukup pesat majunya ya. Pengalaman kami di dunia birokrasi khususnya di KPU-an, kebetulan saya juga sama Bang Yusrijal itu satu instansi ya. Beberapa tahun ini ya
dalam melihat perkembangan ini banyak sekali, terutama di Aceh ini perkembangan infrastruktur yang cukup lumayan lah majunya. Tapi saya tidak melihat ya, apakah ini dari Unsia atau dari Politeknik, kontribusi alumninya gitu, yang cukup memadai untuk bekerja. Ini juga saya dapati pada saat BRR dilaksanakan beberapa 10 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Juga para alumni kita banyak sih yang melamar, tapi dalam segi kemampuannya, kalau dari akademisi kita melihat nilai atau apa kemampuannya itu ya mungkin di atas rata-rata. Tapi pada saat penerapan di lapangan, terutama karena saya bidangnya jalan jembatan, ini sedikit mengkhawatirkan gitu. Tapi dengan apa yang disampaikan tadi Pak Didi tadi, saya melihat ya ini cukup baik bahwa ada khusus prodi misalnya jalan jembatan atau pengairan. Kita kan banyak di sini kegiatan-kegiatan besar yang sedang terlaksana. Mungkin kita bisa kerjasama atau melalui alumni ini kita bisa sharing mana alumni kita yang dari Politeknik atau yang dari Unsia atau yang dari UTU atau dari universitas mana aja gitu. Yang di Aceh ini yang bisa memang direkomendasikan untuk bisa langsung di lapangan. Karena dunia kerja ini memang membutuhkan tenaga-tenaga yang berpengalaman. Apalagi kita dalam memicu pertumbuhan infrastruktur yang cukup cepat gitu. Mungkin itu bagaimana sekarang sikap Politeknik atau menangkap peluang ini gitu. Alumni Politeknik ini saya rasa harus bisalah ikut turut serta dalam pembangunan terutama di Aceh. Dan umumnya ya di Indonesia gitu. Marilah kita sama-sama bangun ya supaya infrastruktur kita di Aceh ini ya maju besar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Mulyadi. Kebetulan ini prodi D3 konstruksi bangunan jalan jembatan tahun ini lulusan perdana, Bang. Oh, alhamdulillah. Bulan 9 ini atau awal bulan 10 akan kita wisuda. Ini jadi bangunan air lulusan kedua, konstruksi bangunan air. Konstruksi bangunan jalan jembatan adalah lulusan perdana. Kalau di skala KKNI mereka grade-nya grade 5. Nah, mereka ya kita bilanglah tidak menganalisa tetapi pelaksana. Nah, jadi juga di sini saya mendapat energi positif bahwasanya ini akan coba kita kerjasama nanti berhubungan dengan Bang Mulyadi, Bang Yusril dan juga saran yang sangat baik tadi tentunya dapat berperan aktif. Dan juga sebagai informasi lulusan pendidikan vokasi kita lulusannya selama 3-4 tahun belakangan ini kita lengkapi dengan sertifikat kompetensi, Bang. Bukan hanya ijazah dan transkrip, ada sertifikat kompetensi. Di kampus kami di Politeknik ini kebetulan skemanya baru sedikit. Jadi untuk ahli gambar hitung rap jalan dan jembatan, satu lagi ada 6 surveyor, kemudian menghitung rumah sederhana untuk bangunan gedung. Jadi ada 6 menu yang memang anak-anak sebelum mereka wisuda mereka wajib mengikuti uji kompetensi. Jadi boleh milih menu-menunya, mau pilih surveyor boleh, gambar boleh, hitung rap bangunan boleh, jalan jembatan boleh, sebagainya. Jadi mungkin ini feedback ataupun energi positif dari Bang Mulyadi dan rekan-rekan lainnya, terutama Bang Yusrijal. Bagi saya selaku alumni Fakultas Teknik, kita yang jago Bang ya. Jadi harus tetap semangat sehingga dapat berperan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama sumber daya manusia di provinsi yang kita cintai, Provinsi Aceh tentunya. Demikian.
Oke, terima kasih kepada Bang Didi atas respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari para alumni di sini ya. Mungkin ada satu pertanyaan lain yang bisa diajukan pada pemateri pertama kita sebelum kita tutup dan masuk ke pemateri kedua. Oh, ini ada di kolom chat nih, Bang Didi nih, Bang Samsunan nih begitu tertarik nih untuk mengembangkan kerjasama dengan pengembangan penelitian dan pengabdian terkait kerjasama PNL dengan PLTU Nagan Raya untuk produksi paving block. Ya, jadi kita siap. Jadi ini saya buka sedikit dapurnya. Jadi awalnya itu yang masuk ke situ adalah ITS, kampus Institut Teknologi Surabaya. Jauh kali Bang ya? Ya, kebetulan ada dosen kami yang memang alumni Universitas Syah Kuala, adinda kita Amir Fauzi, yang memang S2 S3-nya itu memang geopolimer, dalam hal ini adalah limbah. Jadi ketika beliau pulang, kita langsung melihat permasalahan yang ada, mapping permasalahan yang ada di Provinsi Aceh. Salah satunya langsung kita ke Nagan Raya. Jadi kita menunjukkan progres yang sangat bagus, sehingga kita jadi leading di situ, jadi leader untuk terutama PLTU Nagan Raya untuk dapat mereduce limbahnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Jadi Pak Samsunan atau Saudara Samsunan, kapan saja anytime kita tidak bisa berkolaborasi, ya nanti bisa by phone kita buat MOU, bisa saling sharing lah, karena kan ini kan Pak Samsunan ini. Bang Samsunan lagi di jalan tadi Bang dibilang, jadi nggak bisa. Disingkil beliau, disingkil. Ya, Padir Ewan wakil dekan ya. Wakil dekan juga di UTU ya. Penting kapan saja Pak Samsunan datang atau kerjasama kita terima, nggak ada masalah. Insya Allah siap Pak, karena kebetulan di Fakultas Teknik di UTU bidang kerjasamanya itu ada di dekan satu memang di saya. Makanya Pak Dekan juga kemarin berharap adanya kerjasama yang dibangun. Boleh. Ini pun juga dosen-dosen kita juga mengisi program pasca di Universitas Syah Kuala. Ada Pak Yohanis di sana. Ya. Dan juga nih Pak Amir juga udah ngajar juga di alma mater. Iya. Penting kita siap untuk mengembangkan alma mater kita dan juga kampus-kampus yang ada di Aceh. Sekian Bu Meli. Oke, terima kasih Bang Didi atas sampaian dari atau sharing dari materinya hari ini, yaitu mengenai pernikahan massal antara pendidikan vokasi dan dunia industri. Jadi saya harap nanti mungkin memang tercapai keinginannya ya untuk membuat kurikulum bersama-sama dengan bidang industri, sehingga nanti dari Politeknik bisa langsung dipakai di industri. Amin. Oke, kita berikan aplaus kepada Bang Didi. Terima kasih banyak. Jangan nih banyak yang salah ekspektasi dengan judul dan pernikahan. Iya, mungkin Pak. Makanya begitu udah gabung ini kok berat materinya. Ya? Iya, kok lain ini isinya. Kok mana nikahnya ya? Tunggu. Itu nikahnya Pak, vokasi sama industri. Itulah dia. Jadi udah terlanjur terpesona dengan judul, akhirnya nggak tahu tanya akhirnya nanti. Emang kalau nikah ini sensitif Bang ya? Iya. Semoga nanti anak bersama dari pernikahan massal cepat terwujud nih Pak. Amin. Padahal kepinginnya bukan nikah itu Bang Surya ya. Iya itu. Ini Bang Ipan diam nih. Dia datang nih hadir tapi enggak berani. Biasa dia nanya nih Bang Ipan, mana Bang Ipan sih? Udah speechless Pak. Udah speechless dia dengan ternyata enggak ada nikah massalnya. Karena begini bahasa Acehnya Bang. Galak sertuh ya seribe ya. Oke. Terima kasih, mohon maaf apabila terima kasih banyak Pak Didi ya. Sukses nanti kita tunggu nih peran aktivis peran dari yang lain ya, dari kawan-kawan di Politeknik untuk terus mengisi setiap Sabtu ini. Boleh, kapan isi slot biar saya kondisikan rekan-rekannya. Udah saya persiapkan. Ya. Ini nanti kapan dikasih slot buat kami di sini. PNL, oke siap. Nanti kita kabari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, demikian pemaparan dari pemateri kita yang pertama. Nah, mungkin nih saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Ibu dan para senior lain, juga khususnya ke pemateri kedua nih ya. Itu Pak Yeni Mulyadi STMT. Hadir Pak? Pak Yeni? Oh ya, udah hadir. Sudah hadir ya tadi. Ya, Ini selamat kita datang lupa. Pak. Ini kita lupa menyapa ini. Ada kehadiran Pak Kadis Bang Fajri ini yang minggu lalu jadi Oh, pemateri iya, juga selamat sepertinya datang sudah Pak bergabung. Fajri. Ya, ini kami baru bergabung, ini OTW dari Singkil juga, ini Masya baru Allah. lewat Bapak Tuan ini, saya baru masuk, ini materi yang pertama ini tidak sempat ikut. Ya, terima kasih. Jalan tadi, Pak. Ya. Ya, Udah lagi berangkat dari jalan. Bapak Tuan, Selamat Pak Fajri. bergabung Pak, selamat Ya. bergabung. Ya, Nah, ini ya, mungkin terima kasih. ya Bang Yeni atau Pak Yeni ini saya panggilnya. Bang aja lah biar mudah. Oh iya, Biar mudah. nggak jauh beda kita nih Bang. Walaupun Abang Leting kan. Iya. Biar Jadi mudah nih ya. Bang Yeni Mulyadi itu alumni dari angkatan 96 ya Bang ya. Nah, oke. Nah, sekarang beliau adalah Kasatker dari pelaksanaan prasarana permukiman Didi Provinsi mungkin bisa Riau. Jauh nih Bang ya. Screen share-nya Bang Didi bisa Oh ya Bang di-off-kan Didi. dulu. Gantian Didinya dengan kemana? Bang Yeni. Ya udah, apa lanjut terus Bu Mel? Oh ya. Jadi nih sekarang Pak Yeni Mulyadi atau Bang Yeni Mulyadi ini adalah Kasatker dari pelaksanaan prasarana permukiman Provinsi Riau. Jauhnya nih ya Pak ya. Di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau. Mantap sekali para alumni kita nih, jauh-jauh kerjanya. Nah, pada hari ini itu Bang Yeni Mulyadi akan memaparkan atau sharing ke kita itu dengan tema infrastruktur pengelolaan air limbah domestik terhadap penanganan pencemaran lingkungan. Iya Bang, mungkin bisa saya persilahkan langsung Bang untuk memaparkan materinya atau sharing materi. Ya. Oh iya. Materinya. Atau mungkin mau sapa-sapa para senior dan junior yang lain dulu di sini. Sudah kangen berat ya dengan alumni ya abang kakak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi menjelang